Ada satu sosok yang jarang kita dengar tangisannya. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena ia memilih diam. Ia menangis tanpa air mata. Ia menahan perih tanpa suara. Sosok itu adalah seorang ayah. Ayah adalah orang yang paling pandai menyembunyikan lelahnya. Ia memikul nasib anak-anaknya di balik kaos tipis yang ia kenakan setiap hari. Ketika hidup menuntut lebih, ia yang pertama mengalah. Ia yang pertama berkorban, tanpa pernah meminta untuk dimengerti. Memang benar, ibu mengandung kita selama 9 bulan. Namun, ayah, ia mengandung kita di pikirannya selama itu, bahkan lebih lama. Setiap hari, ia memikirkan masa depan anak-anaknya. Tentang sekolah, tentang biaya, tentang kehidupan yang mungkin tak pernah sempat ia nikmati sendiri. Saat semua orang di rumah mendapat sepatu baru, ayah diam-diam menyimpan sepatunya yang lama. Ketika yang lain tampil rapi dan pantas, ayah tak keberatan mengenakan yang sudah usang. Bukan karena ia tak ingin yang baru, tapi karena ia tahu kebahagiaan anak-anaknya lebih penting daripada kenyamanannya sendiri. Ayah adalah orang yang mematikan mimpinya sendiri agar mimpi anaknya bisa hidup. Ia menyimpan keinginannya jauh-jauh, lalu menatap masa depan anak-anaknya dengan mata yang penuh harap. Ia bangga, meski sering tak terlihat. Ayah adalah penjaga keluarga, penjaga harapan. Ia tersenyum, bahkan ketika hatinya terluka. Ia tetap berdiri, meski dunia terasa berat. Ia melakukan segalanya, tapi jarang mengatakannya. Bukan karena tidak ingin dipuji, tapi karena baginya, tanggung jawab tidak perlu diumumkan. Ayah bekerja, ayah berjuang, ayah bertahan. Namun ayah jarang bercerita. Dan seringkali, saat kita mulai benar-benar memahami pengorbanannya, ayah sudah terlalu lelah, atau waktunya sudah terlalu sempit. Saat itu, ia bukan lagi ayah yang sama. Bukan karena cintanya berkurang, tapi karena hidup telah mengambil terlalu banyak darinya. Cerita ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah. Ini adalah pengingat lembut, agar kita lebih peka, agar kita belajar melihat sebelum kehilangan, agar kita menghargai selagi masih ada. Jika ayahmu masih hidup, dengarkan dia. Jika ia masih bekerja, hargai lelahnya. Jika ia diam, pahami bahwa diamnya penuh cinta. Kalau kisah ini membuatmu teringat pada ayahmu, kamu boleh berbagi cerita di kolom komentar. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk mengenang dan mendoakan. Dan jika kisah-kisah sederhana seperti ini membantumu lebih menghargai keluarga, kamu bisa mengikuti channel ini, agar kita terus belajar menjadi manusia yang tidak lupa pada pengorbanan paling sunyi dalam hidup kita.